Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Kebakaran di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Tulang Bawang menyebabkan pasien dan dokter panik. Pemadam, dibantu pemadam. Kabel apa itu, Pak? Jurusan. Kawanan pencuri menggasak kabel induk PLN di Lampung Timur hingga menyebabkan listrik padam 9 jam. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran gagal ikut dalam pelantikan serentak akibat digugat ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai Bupati, sebagai Wakil Bupati, Sebanyak 15 pasangan kepala daerah terpilih di Lampung Kamis siang kemarin resmi dilantik bersama 961 kepala daerah lainnya se-Indonesia. Pelantikan digelar di Istana Negara Jakarta oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepala daerah Lampung yang dilantik diantaranya adalah pasangan gubernur dan wakil gubernur, 12 bupati dan wakilnya, serta 2 wali kota dan wakilnya. Dengan pelantikan tersebut, Lampung telah resmi memiliki kepala daerah definitif hingga tahun 2029 mendatang. Berikut adalah harapan masyarakat Lampung kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Bahannya pokok ini, Pak, yang untuk buat jualan. Ya, ini bisa diturunin lagi. Apa aja contohnya? Ya, tepung, ya, cabai. Bekas LPG jelas itu jauh sudah langka, harganya naik dari pengecer sudah jauh dari harga eceran tertinggi. Terus lagi untuk bahan kayak cabai, kalau saya terutama bahan bakunya ayam pasti naik gitu. Kalau masalah harga-harga pupuk terutama untuk dilancarkan, syukur-syukur ada subsidi yang lebih memadai. Itu aja sih kira-kira kalau petani itu harapannya. Dimohonkan kepada Bapak Bupati Hamartoni bisa memperjuangkan nasib honorer di Kabupaten Lampung Utara. Itu harapan para honorer, Pak, ya, tolong diperjuangkan karena para honorer sudah lama mengabdi di Lampung Utara. Kalau untuk mahasiswa sendiri sih untuk UKT sih mungkin ya, Pak, ya. Semoga bisa merata, misalnya tidak disulitkan, apalagi untuk yang KIP, Kartu Indonesia Pintar itu bisa lebih dimeratakan. Semoga setelah dilantik dapat memajukan daerah, baik pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, serta kesehatan, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Kepala daerah terpilih di Lampung yang ikut dalam pelantikan serentak di Istana Negara pada Kamis siang, diantaranya adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung, pasangan Eva Dwiana Dedi Amrullah. Keduanya dilantik bersama 961 kepala daerah se-Indonesia. Wakil Gubernur. Kegiatan pelantikan dimulai dengan kirap, mulai dari Tugu Monas hingga ke Istana Negara. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Eva dan Pak Dedi hari ini dilantik semua kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia semua dilantik dan semua berjalan dengan baik dan lancar. Dan mohon doanya Bunda Eva dan Pak Dedi akan menerus perjuangan dan juga program-program di Bandar Lampung. Mohon doanya mudah-mudahan program-program Bunda Eva dan Pak Dedi Amrullah bisa terus menyentuh masyarakat dan juga pembangunan yang ada di Bandar Lampung. Di Lampung terdapat satu pasangan calon bupati dan wakil bupati yang gagal ikut dalam pelantikan serentak. Ia adalah calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pesawaran, pasangan Arisandi Dharma Putra Supriyanto. Kejelasan Arisandi Supriyanto dilantik atau tidaknya sebagai bupati dan wakil bupati Pesawaran masih menunggu putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU yang saat ini masih berproses di Mahkamah Konstitusi atau MK. Calon Bupati Arisandi digugat dalam perkara dugaan penggunaan ijazah palsu yang dipakainya untuk mendaftar pilkada. Tim Liputan melaporkan.
Sejumlah ruas jalan menuju kawasan lumbung pangan di Tulang Bawang yang rusak parah tampaknya akan berlangsung lama. Sebab pada tahun ini dipastikan jalan-jalan tersebut belum akan diperbaiki akibat terdampak efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Bina Marga Bina Konstruksi Lampung Sukmawan Hendrianto pada Kamis siang. Ia menyatakan alokasi anggaran perbaikan jalan di Tulang Bawang dari pemerintah pusat yang dikelola pemerintah Provinsi Lampung sebesar 32 miliar rupiah gagal disalurkan karena akan dipakai untuk membiayai program pemerintah pusat di sektor lain. Kami di pemerintah daerah juga menerima instruksi-instruksi dari pemerintah provinsi. Nah, dalam kaitan efisiensi ini, pemerintah provinsi ini untuk sektor infrastruktur ini berdasarkan data yang kita punya, Alhamdulillah ya, kita rencana ada 32 miliar ya, ada 32 miliar ini ya, sesuai sesuai dari Menteri Keuangan ini akhirnya nol sekarang. Nah, ini yang kami berharap tentunya dari pemerintah daerah, provinsi, dan kami selaku OPD yang akan melaksanakan berharap agar alokasi itu tidak secara keseluruhan terkena efisiensi, tentunya berdampak bagi infrastruktur jalan di Provinsi Lampung. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Lampung, total alokasi anggaran perbaikan jalan yang bersumber dari APBD Lampung tahun ini sebesar 450 miliar rupiah. Namun anggaran itu dinilai masih minim sebab akan dipakai untuk perbaikan jalan raya di 15 kabupaten dan kota di Lampung. Total jalan rusak di Lampung kini masih lebih dari 800 km dengan kategori rusak berat, sedang, dan ringan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.